Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala habibillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa telah memberi macam-macam nikmat kepada kita, terutamanya nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, beserta kepada kita selaku umatnya yang tumut dan taat pada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 sebagai moderator dari mata kuliah Teori Manajemen Dakwah, akan mempresentasikan materi tentang struktur lembaga dakwah dalam perspektif teori manajemen dakwah. Kelompok 10 yang beranggotakan 5 mahasiswa, yaitu Abdul Aziz, Abdillah Prasetya, Fadal Arozi, Fadil Ijul Haq, dan Fatih Akmal. Supaya mempersingkat waktu, saya akan membacakan latar belakang atau pendahuluan dari materi tersebut. Dakwah pada hakikatnya mengandung arti ajakan. Secara etimologi, dakwah berasal dari kata da'awat yada'u da'watan atau dakwah, yang berarti ajakan, seruan, panggilan, dan undangan. Dakwah adalah pekerjaan mengkomunikasikan pesan Islam kepada manusia. Secara operasional, dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia kepada tujuan yang definitif, yang rumusannya diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, atau dirumuskan oleh da'i sesuai dengan ruang lingkup dakwah. Menurut Harsey dan Blanchard tahun 1988 mengemukakan manajemen adalah proses kerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi, adalah sebagai aktivitas manajemen. Dalam perspektif yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi melakukan kegiatan manajemen. Lembaga dakwah sebagai wadah pelaksanaan dakwah dan menjaga agama, baik dalam pemberian materi, pelatihan dai, dan pengembangan dakwah Islam. Definisi lembaga dakwah. Kegiatan dakwah sudah ada sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia di kehidupan dunia ini. Dari zaman ke zaman semangat atau giroh serta upaya dalam kegiatan dakwah tidak pernah padam. Lembaga dakwah pada hakikatnya adalah sebagai tindakan pengelompokan seperti subjek, objek dakwah. Ada beberapa potensi yang rasional bagi lembaga dakwah untuk dapat mengembangkan agama Islam, memajukan umat dan keikutsertaannya mensukseskan pembangunan nasional. Lembaga dakwah adalah semua organisasi yang bergerak dalam usaha menyampaikan dan melaksanakan ajaran Islam dalam masyarakat, baik sifatnya organisasi lokal dan sederhana seperti pengajian, majelis taklim, organisasi yang mempunyai jangkauan luas dan kompleks, bermacam-macam, dan teknik yang bertempuh oleh berbagai lembaga dakwah untuk mencapai keberhasilan dakwah. Relasi proses dakwah yang ideal dalam kehidupan umat Islam perlu adanya sarana dan prasarana, strategi, komunikasi, media, materi, dan metode dakwah yang mampu menjawab tantangan zaman yang mengacu pada konteks kekinian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjutkan kepada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem dan elemen-elemen sistem lembaga atau sebuah organisasi. Definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang berhubungan bersamaan untuk memadukan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu etnis secara berinteraksi.
Menurut Abdul Qadir, bahwa sistem adalah kesimpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada elemen-elemen sistem lembaga atau organisasi. Yang pertama, tujuan sebuah sistem harus memiliki tujuan hendak untuk dicapai agar kita tahu apa yang akan kita tuju, sehingga kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu untuk sesuatu hal yang dicapai. Tujuan tersebut berfungsi untuk sebagai motivasi untuk mengarahkan sistem. Tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani oleh organisasi yang mengimplementasikan sistem informasi tersebut. Yang kedua, ada masukan atau input. Yang ketiga, proses merupakan bagian melakukan perubahan. Yang keempat, adanya output merupakan hasil dari pemrosesan atau hasil perorganisasian suatu sistem. Yang selanjutnya ada pada lembaga dakwah dan berupa evaluasi strategi dalam berdakwah, memelihara dan administrasi lembaga sistem. Jadi suatu sudah kita rencanakan untuk mencapai suatu tujuan, ada masukan, terus ada kesimpulan, lalu kita evaluasi apa sistem yang sedang kita kerjakan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Terima kasih. Secara umum, struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian dari suatu objek dan sistem. Secara bahasa, struktur merupakan serapan dari bahasa Latin yang berarti struktura yang berarti tepat dan membangun. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bangunan. Namun kata struktur juga banyak digunakan pada banyak hal lainnya, baik objek benda maupun objek sistem. Menurut pakar linguistik Indonesia, Profesor Dr. Beni Hudorohud, pengertian struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antara banyak satuan terkecil di dalamnya. Sedangkan dalam konteks sosial, menurut George Simmel, pengertian struktur adalah suatu kumpulan individu serta pola perilakunya dalam masyarakat. Namun masyarakat tidak independen dari individu yang membentuknya. Nah, ada beberapa penggunaan istilah struktur. Yang pertama, struktur penahan beban. Penggunaan struktur pada objek material, misalnya bangunan, kerangka, bendungan, pesawat terbang, dan lain-lain. Kata struktur itu sendiri dapat bermakna sebagai sesuatu yang telah dibangun. Misalnya struktur gedung, struktur jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, struktur biologis. Dalam ilmu biologi, istilah struktur biologis bertujuan untuk menjelaskan tingkatan-tingkatan kelompok organisme, baik secara hierarkis dari atom dan molekul hingga seluler, jaringan, organisme, populasi, dan tingkat ekosistem. Yang ketiga itu struktur kimia. Istilah struktur kimia ini mengacu pada geometri molekul dan struktur elektronik yang diwakili oleh berbagai diagram. Keempat, struktur sosial. Istilah struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial individu yang terjadi dalam berbagai situasi kehidupan. Yang kelima, struktur data. Istilah struktur data ini merujuk pada cara mengatur berbagai informasi yang ada di dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efisien. Sistem dan struktur lembaga dakwah menurut perspektif teori manajemen dakwah. Setiap organisasi atau lembaga adalah wadah bagi berlangsungnya aktivitas manajerial
dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sistem dan struktur mempunyai hubungan yang kuat dengan ilmu manajemen, karena tanpa manajemen, sistem dan struktur akan rancu dalam pengerjaannya. Manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri dari dua kata. Dua kata ini beranjak dari disiplin ilmu yang sangat berbeda. Istilah yang pertama berangkat dari disiplin ilmu yang sekuler, yakni ilmu ekonomi. Ilmu ini diletakkan di atas paradigma materialis. Prinsipnya adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara itu, istilah kedua berangkat dari lingkungan agama, yakni ilmu dakwah. Ilmu ini diletakkan di atas prinsip ajakan menuju keselamatan dunia dan akhirat, tanpa paksaan dan intimidasi serta tanpa bujukan dan iming-iming material. Ia datang dengan tema menjadi rahmat bagi semesta alam. Manajemen dakwah adalah proses memanajemen dakwah melalui POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating, penggerakan, dan controlling, pengawasan atau evaluasi, agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dengan harapan proses dakwah tersebut memperoleh hasil lebih efektif dan efisien. Sehingga ilmu manajemen yang sekuler bisa diatur sesuai dengan syariat Islam. Dalam melakukan aktivitas manajemen dakwah, sistem dan struktur dalam lembaga sangat dibutuhkan. Dalam proses pengorganisasian, pembentukan visi dan misi adalah hal penting karena jalannya suatu organisasi berangkat dari visi misi yang sudah ditentukan. Maka tersusunlah suatu pola atau bentuk kerjasama, di mana masing-masing orang yang mendukung usaha kerjasama itu mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan, sampai sejauh mana wewenang masing-masing serta jalinan hubungan antara dengan yang lain dalam rangka usaha kerjasama tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan barokah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.